Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Senang sekali saya Melisa Gandasari dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan yang akan membahas sebuah treatment kecantikan untuk para wanita. Femininity treatment, yaitu treatment area khusus kewanitaan yang seringkali menjadi sebuah hal tabu untuk dibicarakan. Padahal kesehatan dan kecantikan area intim bagi wanita sangatlah penting. Selain untuk mendapatkan bentuk yang lebih indah, juga berfungsi untuk kesehatan serta menjauhkan dari berbagai masalah penyakit. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama dengan saya Dr. Tan Yuanita, dokter kecantikan yang juga spesialis dalam hal treatment perawatan area kewanitaan dari Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta. Halo, selamat siang Dokter Tata. Apa kabarnya dokter? Baik ya. Nah dokter, hari ini mau bicara hal yang menarik nih ya, femininity treatment. Mungkin banyak yang belum pernah mendengar, bahkan mungkin dianggapnya tabu gitu ya ngomongin. Betul, masalah organ kewanitaan. Padahal kan penting begitu ya. Seberapa penting kita harus merawat organ kewanitaan, dok? Jadi berdasarkan penelitian tuh Mel, ternyata dalam 10 tahun terakhir nih permintaan untuk perawatan organ kewanitaan itu ya dari baik secara fungsi maupun secara estetika tuh ternyata meningkat sebenarnya gitu. Jadi kita mesti tahu bahwa dengan pertambahan seiring umur ya, organ kewanitaan kita tuh kan mengalami perubahan ya. Jadi baik dinding bagian luar maupun bagian mukosa bagian dalam itu juga istilahnya mengalami penurunan dalam elastisitas dengan volume. Nah makanya itu berakibat jadi organ itu menjadi kering, terus kemudian juga jadinya lebih kendor ya ini ya. Jadi dari bagian luar sendiri estetikanya juga kadang-kadang membuat kita nggak percaya diri itu ya. Nah, sedangkan dari bagian dalam sendiri lebih parah lagi karena juga mempengaruhi hormonal kan mempengaruhi dinding bagian dalam ya. Makanya banyak sekali problem-problem seperti misalnya gampang keputihan atau misalnya gatal, iritasi dan pernah dengar nggak kayak misalnya susah menahan kencing. Nah, itu kan sebenarnya banyak banget ya. Terus misalnya nyeri pada saat berhubungan itu kan berarti kan penurunan kualitas hidup sebenarnya ya. Nah tapi masalahnya adalah di Indonesia nih orang sering mengabaikan hal tersebut, bahkan statistiknya cuma 25% yang pergi ke dokter. Nah padahal kan ini sebenarnya merupakan suatu masalah yang serius ya gitu. Jadi karena orang dianggap tabu, jarang dibicarakan, jadi dia nyimpen buat dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita biarkan, kedepannya bakal menjadi masalah yang lebih serius lagi. Betul, karena walaupun judulnya treatment kecantikan, padahal bukan hanya masalah estetika, tapi fungsi dan kesehatannya juga itu yang diperlukan ya dokter ya. Karena ini kan suatu organ yang penting ya. Kalau misalnya kayak tadi kita ngomong bahwa wajah sih kendor ya udah kendor aja. Tapi kan kayak nanti kita mau bahas bahwa ketika organ wanita ini kita nggak perhatiin ke depannya tuh bakal menjadi rentetan yang istilahnya serius gitu. Betul, betul. Apalagi tadi sempat dibahas mengenai kualitas hubungan rumah tangga. Ini kan juga jadi sesuatu yang important ya dokter ya gitu. Betul, betul. Ini kan mengenai masalah kendur begitu. Orang mikirnya mungkin ini masalah penuaan. Nanti yang udah wanita udah menopause kali baru mengalami ya. Sebenarnya bisa mulai dirawat tuh dari usia berapa sih dokter? Jadi memang gini, ketika kita udah mulai ini ya biasanya terjadi ketika kita udah mulai melahirkan. Jadi ada trauma pasca melahirkan ya. Jadi problem dari kewanitaan sendiri itu ada bagian luar dan bagian dalam ya. Ketika mulai menopause pasti itu lebih parah lagi, udah trauma pasca melahirkan ditambah lagi menopause. Jadi menopause itu adalah memang berhentinya istilahnya berhenti bekerjanya hormon estrogen diakibatkan karena ovarium udah nggak berfungsi lagi. Nah itu jadi problemnya macam-macam, kayak dari luar tadi udah bibir itunya organ kewanitaan kita menjadi semakin kendor, semakin tipis, semakin kering. Nah itu berakibat jadi karena bibirnya jadi semakin kendor, bagian dalamnya tuh jadi jadi kelihatan dari luar gitu loh. Estetikanya kan jadi nggak bagus. Itu udah bikin nggak percaya diri. Nah bagian dalamnya lebih parah lagi ya tadi karena dinding bagian dalamnya pun jadi kendor, jadi elastisitasnya juga nggak bagus, akibatnya berakibat ke kandung kencing, makanya jadi kemana-mana tuh dokter kencing ya. Terus kemudian juga karena kering dan jadi gampang lecet. Jadi saat berhubungan pun jadi kesakitan kan. Nah karena lecet itu dia juga jadi merangsang adanya iritasi. Jadi
gampang keputihan lah, gatal-gatal lah, perih kan ya gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk aktivitas sehari-hari karena itunya udah iritasi ya nggak nyaman dong, pakai celana jeans ketat juga nggak nyaman. Ketika kita bersepeda atau aerobik atau apapun juga nggak nyaman gitu. Betul. Jadi, kualitas hidupnya jadi kualitas menurun hidupnya ya, Dok, bagus, PD-nya juga kurang, terus berhubungan dengan misalnya kualitas seksualnya juga jadi nggak nyaman gitu kan. Akibatnya kan sebenarnya itu berentetan pada masalah yang lebih serius lagi. Padahal sebenarnya kan cuman begini doang gitu kan. Jadi kita mau mengedukasi para perempuan Indonesia untuk lebih serius menyikapi masalah ini. Jika bukan sesuatu yang tabu, ini sesuatu yang penting gitu loh. Jadi kalau misalnya dibicarakan dengan dokter yang tepat gitu ya, sebenarnya ini masalah ya udah ini kan sesuatu yang memang benar-benar urgent ya gitu. Kulit wajah aja dirawat, masa ini judulnya aja organ kewanitaan, pasti yang paling penting dong dari wanita ya, itu yang betul-betul harus dirawat. Dan kalau kita merawat wajah kan jangan tunggu sampai kendur, jangan tunggu sampai tua dulu ya. Dari sebelumnya sudah harus mulai dirawat ya, Dok. Iya, makanya apalagi anggap aja kayak kita tuh punya wajah kedua sebenarnya. Cuman wajah kedua kita ya cuman pasangan kita yang iniin kan. Cuman kan jangan dianggap sepele gitu. Tapi tentu kita mengedukasi sama masyarakat kalau memang udah sakit bener ya harus pergi ke dokter ahlinya, jangan ke klinik kita. Tapi kalau misalnya untuk yang seperti tadi, yang masalah-masalah aku yang istilahnya nggak terlalu patologis lah ya, itu masih bisa dibantu di klinik kita. Oke, baik. Jadi ada perawatan bukan hanya untuk sekedar wajah yang selalu dirawat, tapi memang betul-betul organ kewanitaan ini penting sekali untuk kita seperti wajah rawat. kedua kita. Baik. Kita penasaran nih, Dokter, berarti ya tadi ada masalah kurang kencang begitu, kendur, perawatannya nanti seperti apa? Nanti boleh diceritakan ya ke pemirsa, tapi kita jeda sebentar. Anda juga penasaran kan? Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Selamat datang di fasilitas terbaru layanan Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta. Dengan tema Eco Living, Klinik Dermapro Jakarta hadir dengan nuansa yang lebih baru, fresh dan sehat. Tidak hanya untuk para pengunjung, segenap dokter, suster, dan karyawan pun diberlakukan hal yang sama. Protokol kesehatan seperti keset desinfektan dan wastafel di area pintu masuk, automatic hand sanitizer yang tersedia di setiap area klinik, pengukuran suhu pasien, penggunaan satu ruangan untuk satu pasien, pemakaian alat pelindung diri satu kali pakai bagi pasien dan dokter, pembersihan dan sterilisasi ruangan dengan sinar UV sebelum dan sesudah treatment, pelapis steril satu kali pakai untuk tiap ranjang treatment per pasien, serta rapid test setiap minggu dan tes serologi berkala untuk para karyawan klinik Dermapro Jakarta. Karena sebagian besar orang yang terkena COVID-19 adalah tanpa gejala, maka di sini kita melihat pentingnya melakukan tes dan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan bahwa kita seluruh karyawan Dermapro benar-benar sehat dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Karena tes serologi ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan rapid test. Diklaim tes serologi ini memiliki sensitivitas hingga mencapai hampir 100%. Jadi, kemungkinan untuk terjadi false negatif atau false positif sangat kecil sekali.
Nah, untuk pasien klinik Dermapro Jakarta, jangan takut untuk melakukan perawatan di klinik, karena selain menerapkan protokol kesehatan, klinik Dermapro Jakarta juga memastikan seluruh karyawannya aman, sehat, dan terbebas dari COVID-19. Ada kembali lagi di Zona Inspirasi Saudara. Saya masih dengan Dr. Tata di sini dari Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta. Kita sedang membahas mengenai femininity treatment atau perawatan untuk area kewanitaan, dokter ya. Tadi sempat dibahas mengenai pentingnya karena bukan hanya masalah estetika, tapi fungsinya juga dan juga kesehatan. Treatmentnya seperti apa sih dokter sebenarnya? Jadi kita ada dua treatment ya, Mel, karena tadi aku bilang bahwa masalahnya juga terjadi ada di luar dan ada di dalam ya. Jadi kalau di luar kita itu ada namanya labia puff. Jadi labia puff itu sebenarnya kayak namanya puff, pasti dia bikin supaya dia ngembung lagi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa bibir organ kewanitaan itu kayak tadi seiring usia dia jadi kempes kayak gitu, jadi kering dan warnanya mungkin nggak sama seperti waktu kita sebelum melahirkan lah ya. Jadi kita memakai filler, sebenarnya sama kayak kita filler wajah ya, tapi ini kita filler khusus memang untuk organ kewanitaan. Jadi dia di filler dan di skin booster untuk mengembalikan supaya bentuknya sama waktu kita masih belum melahirkan, waktu kita masih muda dulu lah ya. Dan kemudian kita taruh skin booster supaya warnanya juga jadi lebih estetik, lebih bagus. Nah, selain itu fungsi dari filler ini adalah ketika organ kewanitaan kita menjadi tipis itu, kan karena tipis jadi ketika ada gesekan ketika waktu berhubungan itu kan jadinya nyeri. Nah, ketika kita tambahkan jadi filler itu seperti kita menambahkan bantalan ya, makanya tuh jadi lebih nyaman kualitas, ya dok ya. Kualitas seksual kita juga membaik gitu yang dari luarnya ya. Kemudian kita ada satu lagi laser pengencangan vagina. Ini lebih untuk ke bagian dalam ya. Kayak tadi aku bilang bahwa masalah perempuan yang paling banyak dikeluhkan setelah menopause adalah tidak bisa menahan kencing. Kita ngomongnya SUI sebenarnya itu ya, stress urinary incontinence. Nah, laser ini menggunakan thermal heat. Jadi dia sebenarnya alatnya kayak kita USG dulu kalau hamil kan ada USG bagian dalam ya, kayak begitu. Nah, itu dia tuh memberikan efek panas. Nah, jadi efek panas itu nanti akan membentuk kolagen dan elastin di bagian dalam organ kewanitaan kita, menjadikan dindingnya menjadi kencang, menjadi tebal lagi. Nah, ketika dinding itu menebal, dia akan menarik uretra juga, menarik bagian kandung kemih kita, menjadikan dia jadi nggak gampang kembali lagi. Jadi kan nggak gampang, nggak susah nahan pipis, gampang ngompol lah orang kalau bilangnya ya itu. Nah, kemudian laser itu juga berguna untuk dia peremajaan dong pastinya ya kan, terutama karena trauma habis melahirkan ya. Kalau orang melahirkan normal kan pasti jadi lebih mengendor lah. Betul. Nah, dengan adanya pembentukan dinding bagian dalam itu jadi kencang lagi, jadi rapat lagi gitu. Jadi memang konsepnya mirip dengan yang kita lakukan di wajah, tapi ini di area kewanitaan gitu ya dok ya. Nah, kemudian yang ketiga nih banyak nih Mel fungsinya alat itu. Nah, ketiga tuh dia mengembalikan pH. Jadi dari organ kewanitaan kita. Kalau pH kita kembali ke normal, jadinya lebih istilahnya nggak kering, istilahnya lebih lembab ya. Terus kemudian jadi sensitivitas pada saat berhubungan juga jadi lebih meningkat. Nah, betul-betul lengkap ya dok ya. Infeksinya juga jadi nggak ada. Jadi yang kayak kita sebutkan bahwa ada gatal, kemerahan, keputihan kok nggak kelar-kelar itu bisa dari sini juga. Nah, dia juga memperbaiki trauma pasca kita melahirkan. Kan pasti ada robekan ya. Betul. Kalau misalnya pasti digunting ya biasanya kalau kita melahirkan. Nah, ini memperbaiki lagi supaya layaknya kayak kita muda dulu lah. Jadi ada fungsinya banyak sekali. Dari luar dan dari dalam dia sambung menyambung begitu ya dok ya. Estetikanya diperbaiki, fungsionalnya juga diperbaiki Mel. Tadi kan saya sempat bilang ini sebenarnya konsepnya sama yang kita lakukan di wajah kita, tapi kita kerjakan di area kewanitaan. Tapi alatnya kemudian berbeda atau sama tuh dokter? Jadi gini Mel, kenapa saya mendirikan Dermapro SF ya. Saya selalu berpikir bahwa kalau wanita punya keluhan yang seperti saya bilang kan, apa sih dia berpikir inilah udahlah diabaikan aja karena juga nggak tahu mau pergi kemana ya kan. Kalau kita pergi ke dokter obgyn, tapi tetap ya saya edukasi masyarakat kalau emang penyakitnya ini harus pergi ke obgyn. Tapi untuk keluhan seperti ini saya pengen ada wanita tuh pengen suatu ada klinik yang homey, yang ditangani sama dokter yang memang berpengalaman.
mereka punya dilengkapi dengan pendidikan yang memang khusus istilahnya profesional di bidang alat inilah ya, dan alatnya tuh nggak sama untuk wajah, Mel. Kita memang lasernya pun khusus didesain di Amerika memang untuk area kewanitaan. Jadi khusus ya dokter. Iya, ya, jadi berbeda. bukan kayak udah pakai laser yang udah ada di enggak. Jadi memang benar-benar alatnya memang khusus untuk area kewanitaan. Dan kalau misalnya kita ngomong kayak filler, ini juga bukan filler yang dipakai di wajah terus iseng-iseng kita taruh di kewanitaan, bukan. Jadi ini satu-satunya filler di dunia yang memang didesain untuk area kewanitaan. Dia dibuat sama perusahaan Itali Swiss ya. Jadi kalau bisa dicek nantinya itu benar-benar satu-satunya filler di dunia yang aman untuk area kewanitaan. Baik, peruntukannya memang sudah jelas. Ya, jadi Dermapro SM ini bukan iseng-iseng manfaatin yang udah ada, ya udah deh. No, dia sekalian gitu ya. Iya, didirikan memang khusus untuk karena kita concern sekali dengan masalah kewanitaan gitu. Jadi istilahnya sembari ibu-ibu perawatan di kita, dia bisa diskusiin sama dokternya, ini loh dok, saya punya perawatan. Mungkin mereka lebih nyaman ya kalau misalnya dengan dokter kecantikannya, dan tempatnya juga steril, dokternya juga udah profesional, alat-alatnya pun bisa dicek di Google pun mereka udah alatnya tuh udah ada depkes, dan apa yang kita pakai itu juga semuanya udah FDA approved. Baik, jadi memang peruntukannya jelas, khusus spesifik untuk organ kewanitaan. Yes, jadi bukan iseng-iseng gitu. Bukan sekalian manfaatin alat ya dokter. Mana serius, ini masalah yang benar-benar mesti kita tanggepin dengan serius. Baik. Untuk perawatannya ini biasanya harus bolak-balik, lalu nanti bisa tahan sampai berapa lama sih dokter? Oke, jadi kalau misalnya kita tadi untuk bagian luar ya, Mel, estetikanya nih kita ngomong. Kalau estetika tuh kan biasanya kita pakai filler ini, nah ini gini, filler tuh yang ini kamu lakuin sekali aja bisa tahan setahun. Oke, lama juga ya dok jadi ya? Jadi untuk pembentukan dinding bibir bagian luarnya itu kita filler sekali sama skin booster sekali itu ditahan setahun. Tapi untuk dinding bagian dalam yang kita bilang untuk fungsional pasti lebih ribet ya istilahnya. Jadi pasien disarankan untuk kembali 3 kali dengan jangka waktu sebulan sekali. Nah itu bisa bertahan ya selama dia masih oke-oke aja dalam menjalankan kehidupan seksual sehari-hari sih, bisa bertahannya lumayan lama. Biasanya kita suruh pasiennya balik setelah setahun lah. Oke, tapi harus 3 kali ya. Baik, 1 tahun bisa bertahan begitu ya. Ada pantangannya kah setelah perawatan atau seperti apa tuh dok? Oke. Jadi untuk perawatan ini biasanya kita yang cocok untuk melakukan perawatan ini biasanya pasti kalau udah selesai masa nifas ya, udah selesai masa nifas, terus kemudian kalau misalnya lagi menstruasi paling 3-5 hari setelah menstruasi gitu. Untuk menyusui nggak ada kontraindikasinya. Bisa ya. Jadi kalau paling ya kehamilan ya nggak mungkin lah ya kayak gitu. Nah untuk kontraindikasinya adalah memang orang yang punya pendarahan nggak jelas ya. Nah habis itu istilahnya kalau lebih mending sih pap smear dulu biar lebih yakin ya gitu. Nah untuk perawatannya sendiri sebenarnya nggak lama sih. Ininya paling bisa lunch time bisa kok karena bisa ya? 10-15 menit. Baik, bisa sekalian juga tuh ya dokter pergi ke klinik kecantikan, treatment organ kewanitaan, semuanya kita bisa sambil ngobrol sama dokter, dilihat semuanya langsung nyaman semuanya. Jadi kita anggap aja kayak ya udah deh sembari aku merawat wajah, sembari ini, tapi alatnya nggak dipakai barengan gitu kan, jadi lunch time aja dan nggak sakit sama sekali. Baik, luar biasa ya. Nanti kita ingin cari tahu lagi nih dokter mengenai harganya berapa, kemudian sudah ada artis siapa yang menggunakan. Nanti kita ngobrol lagi sama dokter Tata ya. Kita jeda dulu sebentar ya. Kami segera kembali tetap di Zona Inspirasi.
Selamat datang di fasilitas terbaru layanan Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta. Dengan tema Eco Living, Klinik Dermapro Jakarta hadir dengan nuansa yang lebih baru, fresh dan sehat. Tidak hanya untuk para pengunjung, segenap dokter, suster, dan karyawan pun diberlakukan hal yang sama. Protokol kesehatan seperti keset desinfektan dan wastafel di area pintu masuk, automatic hand sanitizer yang tersedia di setiap area klinik, pengukuran suhu pasien, penggunaan satu ruangan untuk satu pasien, pemakaian alat pelindung diri satu kali pakai bagi pasien dan dokter, pembersihan dan sterilisasi ruangan dengan sinar UV sebelum dan sesudah treatment, pelapis steril satu kali pakai untuk tiap ranjang treatment per pasien, serta rapid test setiap minggu dan tes serologi berkala untuk para karyawan klinik Dermapro Jakarta. Karena sebagian besar orang yang terkena COVID-19 adalah tanpa gejala, maka di sini kita melihat pentingnya melakukan tes dan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan bahwa kita seluruh karyawan Dermapro benar-benar sehat dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Karena tes serologi ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan rapid test. Diklaim tes serologi ini memiliki sensitivitas hingga mencapai hampir 100%. Jadi, kemungkinan untuk terjadi false negatif atau false positif sangat kecil sekali. Nah, untuk pasien klinik Dermapro Jakarta, jangan takut untuk melakukan perawatan di klinik, karena selain menerapkan protokol kesehatan, klinik Dermapro Jakarta juga memastikan seluruh karyawannya aman, sehat, dan terbebas dari COVID-19. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Zona Inspirasi. Kami masih dengan Dr. Tata di sini dari Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta. Dokter, tadi kita sempat bahas banyak ya mengenai treatment, femininity treatment, perawatan untuk organ kewanitaan. Yes. Mungkin banyak yang bertanya di dokter, perawatannya sakit nggak sih itu dokter? Karena kan di organ kewanitaan. Dan berapa lama prosesnya, dok? Oke. Jadi kalau misalnya untuk lasernya tadi, itu biasanya kan kayak dimasukin alat kayak waktu kita kayak USG di bagian dalam kan, itu alatnya tuh cuman anget aja sih, biasanya cuman anget dan dimasukin kurang lebih cuma 15 menit, gitu. Nah kemudian dia udah diulang lagi kan kayak tadi sebulan sekali. Nah kalau misalnya untuk ini filler nih ya, jadi fillernya ini sebenarnya kan buatan Itali Swiss. Jadi sebenarnya sama kayak filler wajah juga. Kita anestesi bagian kewanitaan kita, terus kemudian kita masukkan ini ya, dan kemudian kita iniin sama skin booster. Skin boosternya untuk mengembalikan warnanya menjadi pink kayak semula. Jadi sebenarnya ini disebutnya sebagai peremajaan lah. Ya, kita memberikan wajah baru pada organ kewanitaan kita. Jadi lebih plump. Jadi ketika nanti kualitas kita saat berhubungan juga lebih baik karena kan jadi lebih kita menambahkan suatu volume. Jadi kelihatannya kan jadi lebih rapet ya. Dan kemudian dengan adanya kita menambahkan skin booster itu pH vagina kita juga jadi lebih normal kayak tadi. Jadi dibantu dari laser, kemudian dibantu dengan filler. Jadi ketika pH-nya jadi normal, jadinya lebih moist, lebih lembab, kemudian pada saat berhubungan juga nggak nyeri, dan menambah sensitivitas pada saat kita berhubungan itu. Kalau filler biasanya juga cuma setengah jam ya kita ngelakuin. Cepet ya? Bertahannya setahun. Bertahannya bisa 1 tahun, baik. Banyak kemudian dari ibu-ibu yang berpikir kalau setelah melahirkan, biasanya disarankannya latihan Kegel aja begitu ya. Itu sudah cukup atau kita harus tambahkan lagi dengan perawatan sebenarnya, dokter? Jadi kayak gini kenapa kita juga mendirikan klinik ini karena memang kita nilai dari segi medisnya ya. Kegel tapi jangan lupa Kegel itu cuma melatih otot, Mel. Betul. Bagaimana dengan masalah yang tadi aku utarakan, dindingnya yang udah mulai menipis kan nggak bisa pakai Kegel. Kemudian juga gampang nggak bisa nahan kencing, nggak bisa juga pakai Kegel kan karena dia menguatkan otot, sedangkan ini adalah memberikan volume pada bibir bagian luar, mengencangkan dinding bagian dalam juga, itu nggak bisa pakai Kegel.
pakai perawatan ini ditambah kegel hasilnya bagus. Baik, jadi kabar baik ya bagi ibu-ibu di rumah mungkin yang ingin menghangatkan lagi kembali rumah tangganya. Kualitas hidupnya kualitas hidupnya tadi bisa pede lebih nyaman. juga berhadapan Betul, sama betul. pasangan kan, karena kalau kadang-kadang kita ini sama kayak muka kita lah ya, di Betul. filler supaya bagus, sama juga ini juga kita memberikan wajah baru. Baik. Jadi meningkatkan rasa kepercayaan diri juga. Baik, untuk pasangan juga untuk kepercayaan diri sendiri itu juga yang Yes, paling penting. gitu. Ada artis-artis siapa nih dokter yang sudah melakukan perawatan di dokter? Ada, misalnya kita dicek di ini Derma Pro SF, ada Kak Ros, Ya. ada juga Barbie, ada waktu itu si Dinar. Jadi gini, kalau misalnya single, Mel mau perawatan ini, laser boleh. Bisa karena juga ya gini, dokter ya? problemnya biasanya pasti selangkangannya hitam. Ya. Ya kan, nggak suka juga kan kalau selangkangan. Jadi laser itu bisa buat istilahnya mengembalikan warna selangkangan kita supaya nggak hitam. Oke, Jadi bisa mencerahkan kulit juga itu ya? kan buat orang yang udah married. Nggak juga kalau misalnya nggak pede karena misalnya kulit di sekitar organnya itu jadi hitam, selangkangannya itu bisa pakai laser ini. Oke, bisa kemudian secara estetika juga tadi secara fungsional untuk kesehatannya Ya. ya. Harganya berapa nih dokter? Apakah terjangkau nggak nih untuk kita Nggak, semua? harganya sebenarnya nggak mahal Mel. Jadi kalau misalnya untuk filler bibir Ya. itu organ kewanitaan kita sama skin boosternya itu 15 juta. Oke. Sekali perawatan aja bisa bertahan setahun. Ya. Tapi untuk masalah fungsional yang tadi aku bilang laser itu ya. Jadi untuk laser yang bagian luar yang tadi aku bilang bahwa single pun bisa iniin ya, itu cuma 4 juta. Oke. Tapi kalau untuk bagian dalam itu biasanya kita ambil paket karena memang harus dilakukan 3 kali kan? Ya. Sebulan. Nah, itu kita bikin bundlingnya kalau sekali 7 juta, kalau 3 kali 20. Baik, ada promo menarik lagi nggak nih dokter dari Dharma Pro? Bisa, nanti kita biasanya ada voucher, get voucher, atau biasanya kita ada passion, get passion. Jadi jangan ragu untuk hubungin Klinik Baik. Dharma Pro. Kalau misalnya, Mbak ada voucher apa gitu, admin kita biasanya akan iniin Baik, ya baik. gitu. Jadi bisa perawatan dari ujung kepala ke ujung kaki Nah, semua di Klinik Dharma yes. Pro, termasuk organ kewanitaan kita yang tentunya pasti harus penting untuk dijaga begitu ya. Ya. Bagi mereka yang di luar kota nih pengen Ya. ketemu langsung sama dokter Tata nih, gimana kemudian Oke. dokter? Biasanya kalau lagi ada promo bisa deposit dulu. Oke. Jadi dipakainya sekarang kalau zaman sebelum pandemi kan ya udah misalnya ini harus hangus ya Bu setelah 1 tahun atau gimana. Tapi karena pandemi ini kita berikan kelonggaran bisa sampai panjang. Nah kemudian aku masih kasih tahu Melisa. Ya. Jadi kita Ada tuh lagi ada perawatan yang buat di rumah ya. Namanya ini Feminity juga. Ini juga udah ada badan POM-nya Mel. Jadi kayak tadi aku bilang biasanya yang paling sering dikeluhkan wanita tuh adalah keputihan dan ya. ini kan kering ya. Betul. Nah, ini ada serum dan ada sabunnya. Jadi menjaga, kalau sabunnya pasti menjaga supaya dia nggak gampang keputihan, nggak gampang gatel, nggak gampang baunya juga jadi wangi Ya. gitu kan. Nah kalau serumnya dia menjaga juga supaya itu kita nggak terlalu kering bagian Oke, dalamnya ya. Jadi baik. seperti kayak membantulah supaya pH-nya menjadi lebih normal lagi. Jadi kalau yang di luar kota bisa beli ini dulu Ya. Jadi kita bisa dikirim ya ke luar kota. Nah setelah itu tunggu deh kalau pas lagi ke Jakarta bisa ketemu kita di Klinik Baik. Dharma Pro. Perawatannya jadi lengkap, bisa datang langsung, bisa ada juga aftercare-nya, Yes. bisa langsung digunakan. Tadi bertahannya sampai 1 tahun dokter Yes. ya. Tadi ngomong-ngomong soal pandemi, mungkin banyak yang takut datang ke klinik ya dokter ya. Protokol kesehatan di Klinik Dharma Pro seperti apa dok? Oke. Jadi yang pertama di Klinik Dharma Pro pasti ruangan untuk femininity pasti satu orang satu ya, nggak mungkin Ya. juga kita gabung sama pasien lain kan, itu yang penting. Terus kemudian juga ada bed sheet, jadi spraynya tuh sekali pakai buang. Tentu kita perawat dan dokternya pasti pakai APD dan yang paling penting kita semua udah divaksin Mel. Oke, itu Ya. yang pasti bisa menambah keyakinan begitu ya, tidak Yes, perlu takut karena memang sudah divaksin semua di Klinik semuanya. Dharma Pro dan tadi protokol kesehatannya semua dijalankan dengan Yes. baik. Baik, kalau ingin cari tahu lebih lanjut mengenai Klinik Dharma Pro bisa lihat kemana tuh dokter? Jadi kita bisa lihat di Instagramnya, itu kan ada Klinik Dharma Pro Jakarta. Di sini juga ada tuh nomor teleponnya, bisa tanya apa aja. Jadi biasanya kita pasti akan menjawab. Mungkin kalau slow respon harap dimaklumin ya. Tapi misalnya kalau misalnya tanya masalah harga atau misalnya pengen konsultasi dengan admin tentunya ya, sebelum datang silakan. Baik. Jadi hubungi nomor telepon yang ada di Instagram atau bisa DM di Instagramnya atau WhatsApp juga boleh. Baik, semoga tadi menjadi informasi bermanfaat untuk kita ya. Terima kasih Dokter Tata waktunya ya. Sama-sama. Kabar baik untuk kita para wanita, ada treatment untuk kecantikan organ kewanitaan kita. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Sayangnya saya Melisa Gandasari harus pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona